Tema renungan malam ini adalah Lihatlah ke atas, yang terambil dari Markus 4 ayat 35-41. Ilmu pengetahuan dan pengalaman yang banyak berperan penting di dalam kehidupan sekarang ini. Buktinya, kalau mau mencari pegawai baru, pasti ada pertanyaan tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman. Kalau pendidikan semakin tinggi dan pengalaman banyak, maka kemungkinan untuk diterima besar. Mengapa? Karena pendidikan yang tinggi dan pengalaman yang banyak berpotensi bisa bekerja dan hidup dengan lebih produktif dan memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaikan sebuah masalah. Makanya manusia pada zaman ini berlomba-lomba mengejar pendidikan yang tinggi dan pengalaman hidup yang banyak supaya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik untuk masa depannya. Memang ilmu pengetahuan dan pengalaman sangat penting pada zaman ini. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat bahwa semua itu tidak boleh menggeser Allah di tempat kedua dan pengetahuan serta pengalaman menjadi juru selamat kehidupan. Mengapa? Mari kita belajar dari peristiwa angin ribut diredakan. Para murid adalah doktor dalam bidang mengendalikan perahu dan menghadapi ombak yang besar. Mereka sudah bertahun-tahun menjadi nelayan, jadi jangan diajar lagi bagaimana mengendalikan perahu menghadapi ombak. Merekalah ahlinya. Kira-kira kalimatnya seperti yang sering kita dengar pada zaman now. Masalah itu? Oh, gampang. Saya tahu cara menghadapinya. Lawong sudah sering kali menghadapi masalah tersebut. Tenang, saya bisa. Namun Markus 5 ayat 37 menyatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Mereka tidak menyangka akan berhadapan dengan taufan yang sangat besar di luar kemampuan mereka untuk mengendalikannya, sehingga membahayakan mereka. Namun apakah mereka langsung meminta tolong kepada Tuhan? Nanti dulu. Mereka langsung menggunakan kepandaian dan pengalaman puluhan tahun mereka dalam hal mengurus ombak. Semua rumus dikeluarkan. Satu ilmu ke ilmu yang lain. Satu pengalaman ke pengalaman yang lain. Dan hasilnya adalah tidak berhasil. Rupanya ilmu yang tinggi dan pengalaman yang hebat tidak bisa menjamin bisa menyelesaikan pergumulan mereka. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa ombak besar akan datang dan membuat mereka kewalahan? Taulah. Lalu mengapa Tuhan mengizinkan mereka menderita lahir batin menghadapi taufan yang sangat besar tersebut? Mengapa Tuhan terkadang mengizinkan kita menghadapi pergumulan yang besar yang sepertinya melebihi kemampuan, kepandaian, dan pengalaman kita? Tuhan kan tahu kita tidak mampu, tapi kok tetap saja kita diizinkan untuk menghadapi pergumulan berat tersebut? Tuhan mau sebagai anak-anaknya kita belajar bereaksi dengan benar ketika suatu pergumulan itu datang. Begini, kita adalah orang-orang yang mudah sekali bersandar kepada sesuatu di luar Tuhan, seperti kepandaian dan pengalaman. Sehingga terkadang perlu taufan yang besar di dalam kehidupan kita untuk mengingat kita, supaya belajar melihat langsung dan bersandar pertama-tama ke atas dan percaya akan pertolongan Bapa Surgawi, dan bukan pertama-tama bersandar semata-mata kepada pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman yang banyak itu baik dan penting, namun tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup. Tuhanlah sang penolong utama kehidupan. Tuhanlah juru selamat kehidupan. Jadi, kalau ada masalah, datang kepada Tuhan pertama-tama dan mintalah tuntunannya. Itu yang Tuhan mau, dan percayalah Tuhan akan menuntun setahap demi setahap dalam menghadapi persoalan hidup ini sampai selesai. Memang tidak mudah untuk benar-benar percaya dan bergantung kepadamu Bapa Surgawi. Tetapi tolong kami ya Bapa yang baik untuk semakin bertumbuh, semakin percaya dan semakin bergantung kepadamu. Dan kalau ada pergumulan apapun, yang pertama-tama kami lakukan adalah melihat ke atas. Dan kami akan menemukan kekuatan, belas kasih dan pertolongan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Akhirnya, selamat malam,
Selamat beristirahat. Kiranya renungan malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam kemenangan dari Billy Liline. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.